Beliau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Saya juga bisa bersaksi seperti itu. Silakan Anda bersaksi. Saya juga bisa Yang bersaksi penting seperti jangan itu. munafik, jangan berbohong. Ini ada yang noise, moderator gercep dong. Intinya nggak bisa dijawab ya. Inti apanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di mana bersabda, tertulis? Islam dibangun di atas lima Cukup. Sekarang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kitab Iman bab 1 Udah. ya Kenapa dalam diturunkan? Sahih Bukhari nomor 8. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Dan anhu diminta ayat Rasulullah Al-Quran. bersabda, Islam dibangun di atas 5 prinsip berikut, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini Rasulullah sendiri yang ngomong. Wallahu alam bisawab. Lanjut, Kanda Juma, saya hanya membantu menjawab. Lanjut. kenapa tadi diturunkan itu? Apa dia turun sendiri? Ya, lanjut ke Nggak ada yang nurunin. lanjut ke Playwit. Playwit silakan. Halo, Ya, silakan lanjut. berarti Bang, kalau kita berpindah keyakinan, apakah dosa kita dihapuskan Bang? Ya, betul. Dihapuskan secara apa itu Bang? Allah menghapuskan dosa-dosa. Ketika kemudian orang itu meninggalkan kemudian penyembahan kepada selain daripada dirinya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatu awalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang dahulu, yaitu mereka yang dibinasakan. Jadi perintahnya, katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Anda terlahir kembali menjadi anak yang suci bersih. Dan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan terdahulu masa lampau itu tetap dihitung sebagai amal pahala yang baik. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Jadi kalau hari ini, malam ini Anda bersyahadat, dosa-dosa Anda bersih sebersih-bersihnya. Anda seperti kertas putih yang tak bernoda. Ngomong. Ya. Lagi Bang, mau ditanya Bang? Bang, Iya Bang. ada lagi mau ditanya? Iya. Itu aja sih Bang. Oke. Abang standby sini aja ya, mikir-mikir pertanyaan selanjutnya. Diego Store silakan. Sebelum ke Bang Aldo. Diego Store silakan. Diego. Nggak ngomong, diturunin aja kali ya. Turunin ya. Aldo. Malam bro. Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas nggak? Ya agak berisik kayaknya di tempat ramean ya. Tempat keramaian kayaknya. Ini topiknya kitab Kristen atau apa ya? Ya, menurut Bang Aldo, terjemahan itu, ini kan tadi topik nih. Menurut Bang Aldo, terjemahan yang berbahasa Indonesia itu, terbitan Lembaga Bible Indonesia itu, menurut Anda itu kitab suci atau bukan?
itu terjemahan kitab suci. Tepatnya itu seperti itu. Kalau kitab sucinya Kristen itu, terutama yang PB ya, itu ada yang Aramaik, ada yang Yunani gitu. Tergantung itu alirannya, itu pilih yang mana gitu. Yang firman Tuhan itu yang Yunani Aramaik atau yang berbahasa Indonesia yang firman Tuhan? Nah, tidak semua aliran Kristen bilang kitab suci itu adalah firman Tuhan. Yang bilang kitab suci firman Tuhan adalah aliran-aliran Kristen modern yang mulai ada sejak abad 16. Gini Bang Aldo ada musik di belakang ya. Bang Aldo mending menyingkir dulu dari musik itu atau nanti naik lagi Bang Aldo ya. Bukannya kita ini ya, soalnya kita lagi live di YouTube ya. Mohon maaf ya Bang Aldo. Tapi jangan Kalau itu dulu, mau- tapi statementnya bagus loh Ya, Bang Aldo. mending diam dulu di sini tapi harus menjauh dari musik. Ke yang lain dulu aja Bang Aldo. Jadi, gimana tanggapannya teman Jema? Ada poinnya kan dari Aldo? Bang Jema silakan. Iya, ambigu sih saya dengarnya ya. Karena kalau dikatakan firman Tuhan itu ya tidak boleh bercampur. Firman Tuhan itu harus yang diterima oleh Nabi. Siapa Nabi yang diutus pada masa itu menerima firman tersebut, bahasa itulah yang harus digunakan kemudian. Bahasa yang digunakan dalam proses pewahyuan itulah yang firman Tuhan. Kalau terjemahannya itu sudah bukan firman Tuhan lagi. Septuaginta itu bukan firman Tuhan lagi. Bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan lagi. Selain dari bahasa yang diterima oleh nabi-nabi Bani Israel, itu bukan firman Tuhan, itu hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk kemudian mengumpulkan kekuatan dalam perspektif pendalaman terhadap kalam Tuhan di dalam menerjemahkan. Jadi terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui apa isi kandungan daripada firman Tuhan. Begitu juga perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu adalah upaya para pewarta untuk mengumpulkan berita-berita yang terjadi tentang Nabi Tuhan dan umatnya dan hubungannya dengan Tuhannya. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan firman Tuhan. Itu adalah tulisan manusia biasa yang Yesus pun tak kenal. Kemudian dalam bahasa Yunani dan tidak ada Yesus pernah bersabda dalam bahasa Yunani. Sehingga saya katakan bahwa yang ada di Indonesia ini bisa direvisi, bisa kemudian dikoreksi, itu disebabkan karena itu bukan firman Tuhan. Demikian Bang Andi. Kita sambut dulu yang baru naik ya. Bang Aldo ya udah sepi, silakan Bang Aldo, udah sepi. Ya, saya mau tambahkan informasi tentang kitab Kristen ya. Jadi sekali lagi, tidak semua aliran Kristen bilang kitab sucinya adalah firman Tuhan. Kekristenan Assyria kami yang membuat kitab suci dalam bahasa Aramaik itu, kami tidak pernah bilang ini adalah firman Tuhan. Ya, dan di dalamnya ini saya coba tambahin lagi informasi yang bagus ya. Tidak ada kata nabi, tidak ada kata Allah di situ. Kalau diterjemahkan pun ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata Allah, tidak ada kata nabi. Ya, nabi itu ya kalau dilihat di KBBI artinya adalah orang pilihan Allah SWT untuk menerima firman-Nya. Nah, di dalam kitab suci kami Allah itu tidak ada. Oleh karena itu tokoh-tokoh di dalamnya itu bukan nabi. Menurut Anda terjemahan itu yang direvisi itu Bang Aldo, terjemahan yang direvisi itu kategori firman Tuhan atau bukan? Iya, kalau Anda tanya ke saya, Bapak-bapak tanya ke saya, itu bukan firman Tuhan ya. Itu kan terjemahan kitab suci. Karena bahasa itu berevolusi dari waktu ke waktu, maka wajar kalau terjadi revisi terjemahan gitu. Bukan cuma Kristen yang merevisinya ini gitu. Depak juga kok. Ada banyak kok yang merevisi ini. Tanggapan Bang Yoma sebelum ke yang lain? Kalau di Yahudi mereka mengenal kitab Nevi'im, Ketubim, itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil.
Bahkan dalam kitab mereka kalau kita melihat ya di dalam Ulangan, di situ diterangkan dalam kitab Bilangan, bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan berfirman kepada mereka melalui mimpi mereka. Jadi konsep Islam dan konsep Yahudi itu ada nabi. Mungkin di Kristen memang tidak ada nabi, memang karena Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Itu fakta itu. Tidak ada nabi yang diutus ke Roma, tidak ada nabi yang diutus kemudian untuk mengajarkan buku Lukas, buku Markus. Buku-buku perjanjian baru itu bukan wahyu, bukan firman Tuhan. Makanya di Kristen itu ada nabi. Kecuali Saulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ masih nama Saulus di sana, dia dikatakan sebagai nabi, tapi entah itu nabi asli atau nabi palsu. Yang jelas intinya di Kristen tak ada nabi. Itu kalau di Islam dan juga di Bani Israel ada nabi. Demikian. Tanggapan lagi Bang Aldo? Ya, naskah-naskah atau kitab-kitabnya Kristen itu kan ada yang naskah perjanjian lama ya, ada juga yang perjanjian baru, ada yang Aramaik, ada yang Yunani. Nah, kalau di dalam Aramaik itu ada kata nabi ya. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu nggak cocok jadi nabi. Begitu juga di dalam Yunani itu ada propeteo. Nah, itu juga kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kami tidak menerjemahkannya itu dengan nabi. Jadi tokoh-tokoh baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena kata Allah ini tidak eksis satupun di dalam kitab suci kami. Jadi jangan paksakan gitu. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak masuk menjadi masuk. Ini beda konsep ketuhanan, Tuhannya sendiri berbeda. Kalau apostolos diterjemahkan menjadi rasul itu bagaimana pendapat Anda? Kata rasul di dalam KBBI kita itu ada dua makna. Ada makna untuk Islam dan Kristen. Jadi sebenarnya bagi penerjemah Kristen yang mau mencantumkan nama itu oke-oke saja. Tapi dalam terjemahan kami ya, Pesita ke dalam bahasa Indonesia, kami cenderung untuk menghindarinya supaya tidak ada konflik sama teman-teman Muslim. Jadi cukup diganti dengan utusan, that's it. Ya nggak masalah. Makasih. Tanggapan banyak Bang? Iya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Tuhan itu mengutus nabinya, mengutus rasulnya dengan menggunakan bahasa kaum, di mana nabi itu diutus oleh Tuhan. Itu dulu. Sehingga ketika orang Kristen kemudian mencari nama Allah di dalam bahasa Ibrani, ya itu memang nggak ada. Sedemikian juga kemudian tidak ada Theos di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Tuhannya Kristen ini kan Theos, gitu kan ya? Karena Kristen ini kan penganut agama yang menggunakan buku dalam bahasa Septuaginta, di mana Septuaginta dari kitab-kitab Tanakh ini itu bukan kitabnya orang Kristen. Kristen sekte apapun, mau sekte ortodoks atau apapun, itu bukan kitabnya. Jadi itu kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di abad ketiga sebelum Masehi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing. Nah, sedangkan pada abad keempat barulah diambil terjemahan Septuaginta ini, dikawinkan dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Baru orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Tuhan, orang Yahudi memiliki gelar-gelar Tuhan. Elohim misalnya, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Sebaot, Rafa, Nisi, Mekadiskem, kemudian Zekenu, Shama, Shalom, Sebaot, dan seterusnya. Itu sama gelar-gelar Tuhan di dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, di Kristen tak ada yang kayak gini.
Semua gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen menjadi theos semua. Karena sejatinya kitab itu bukan diutus untuk orang Kristen. Perjanjian lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Eloah, Elohim, Adonai, Yotevave atau Hashem, El Shaddai, Sefaot itu nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Makanya ketika orang Kristen mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi, semua gelar Tuhan itu mereka kemas menjadi dewa, theos. Makanya kalau ada orang mencari nama Allah di dalam kitab Tanakh Ibrani itu orang linglung. Orang perlu belajar lagi. Ya, karena memang Allah tidak menyatakan diri dalam bahasa yang digunakan oleh Rasulullah kepada Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Al-Quran sendiri mengatakan itu. Aku tidak mengutus satu kaum rasul pun kepada satu kaum kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Ya, Nabi Musa memperkenalkan diri. Tuhan memperkenalkan diri dalam bahasa Ibrani. Ya sudah pasti tidak sama bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seibarat orang Barat mengatakan pisang itu banana, tapi objeknya adalah pisang. Orang Indonesia banana itu adalah pisang, tapi objeknya adalah satu, sama. Nah, jadi kalau hanya mempermasalahkan Tuhan kami bukan Allah SWT, ya memang bukan, karena Tuhannya orang Kristen itu dewa, theos namanya. Gitu, Bang Handi. Bang Andi izin Silakan, Bang. tanya boleh nggak ke Bang Aldo? Sedikit aja. Boleh saya tanggapi? Enggak, saya mau nanya dulu ke Bang Aldo. Boleh Habis ya? habis ini Bang Seno. Ya. Oh, oke, Sabar oke, ya. siap. Kang Ade. Siap. Oh, saya dulu, boleh. Ini saya mau tanya ke Bang Aldo ini. Bang Aldo kan mengklaim bahwa kitab Anda kan berbahasa Aramaik ya, berbahasa asli Yesus ya kan. Nah, pertanyaan saya buat Anda, apakah kitab Anda ini sama dengan kitab yang dipegang oleh orang-orang Protestan atau lebih mirip kepada orang-orang Katolik? Itu sih pertanyaan saya. Kitab Anda yang berbahasa Aramaik ini lebih mirip ke kitab Katolik atau lebih mirip ke Protestan? Karena kitab Katolik dengan Protestan berbeda. Kalau kitab Katolik itu 73, kalau kitab Protestan itu 66. Ini lebih mirip kemana gitu Bang Aldo? Itu aja mungkin Bang Andi, silakan. Jawab. Bisa dibilang lebih mirip ke Katolik ya. Jumlah kitab kami itu 74 total, PL sama PB. Ya. jadi- Perbedaannya. Biar saya jelasin dulu aja ya. Jadi pengikut Yeshua itu tidak semuanya orang Yunani, tidak semuanya pakai kitab bahasa Yunani. Jadi sebagian itu adalah orang Yahudi juga. Nah, Yahudi Kristen atau Yahudi pengikut Yeshua itu berkumpul ya, berpusat itu salah satunya di Edessa. Sekarang adalah Irak, Iran. Berkembang menjadi Kristen Assyria. Kitabnya itu berbahasa Aramaik yang disebut dengan Peshitta. PL PB-nya Aramaik. Ya. Jadi tidak semuanya pakai Yunani. Dan kalau kita cek juga ya, tetap aja di dalam Aramaik itu tidak ada kata Allah satupun. Jadi memang kami ya meneruskan atau mewariskan ajaran Yeshua itu dari abad ke abad. Kami tidak pernah menyembah Allah di dalam gereja. Makanya ini ada perbedaan di dalam kitab kami demikian. Nah, kalau ada umat Muslim ya yang meyakini nama Tuhan Muslim Allah itu sama dengan YHWH yang tercatat di dalam kitabnya Yahudi, ya terserah gitu ya. Itu saya hormati. Tapi nggak semua Muslim saya perhatikan itu setuju kalau YHWH adalah Allah ini. Tapi toh itu internal Muslim sendiri. Kalau kita kembali kepada kitab kita masing-masing, kita harus hargai. Ya, yang tertulis di sana siapa? Nama Tuhannya. Dan kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan gitu. Oleh karena itu tidak ada hubungan antara Kristen sama Islam ini. Oke, Ya, cukup. kitab kami bukan kitab yang Allah turunkan. Oke, cukup. Sebelum ke Seno, Bang Juma harus luruskan dulu ini. Silakan, Bang Juma. Iya.
Jadi pada dasarnya kemudian umat Islam itu tidak ada yang pernah mengklaim bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah Al-Qur'an menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada Nabi Ibrahim. Itu yang terjadi. Berfirman kepada Nabi Ismail, Ishak, Yakub. Contoh misalnya, Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di Al-Quran diterangkan bahwa sembahan Ibrahim, Ismail, Ishak itu adalah sembahan yang satu yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut hakikat maha suci lagi maha tinggi. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada kemudian orang Islam atau buku-buku Islam atau literasi Islam yang menyamakan antara Yod-Heh-Vav-He dengan Allah. Itu tak ada. Justru yang terjadi banyak di antara rabi-rabi Yahudi ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He mereka ganti dengan sebutan Allah. Itu tidak bisa dipungkiri karena itu fakta di lapangan. Artinya bukan Islam yang menyamakan, tapi mereka yang menyamakan karena mereka menganggap bahwa sembahan umat Islam itu maha suci, maha tinggi. Sebagaimana di kitab mereka Yesaya 5:16 Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Tuhan mereka tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam juga laisa kamitslihi syai', tidak serupa manusia. Tuhan umat Islam itu ahad, Tuhan mereka juga ahad. Sehingga mereka yang menerjemahkan kitab mereka Yod-Heh-Vav-He, Hasem, Adonai, kemudian mereka pakai kata Allah ini. Jadi tak ada umat Islam yang menyamakan. Tapi ketika berbicara, wahai umat Islam, apakah engkau menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kami katakan ya. Tetapi tidak berlandaskan kepada kitab-kitab terdahulu, melainkan berlandaskan kepada Al-Quranul semata-mata, Al-Quranul Karim semata-mata. Tidak ke perjanjian lama, tidak ke perjanjian baru. Berbeda dengan Kristen, mengambil kitabnya orang Yahudi, di mana kitab ini spesial hanya untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang di luar Yahudi. Ini hanya untuk orang Yahudi yang punya. Keturunan Yakub aja yang punya perjanjian lama, perjanjian baru itu yang kemudian dirubah oleh Kristen menjadi perjanjian lama. Sebenarnya kitabnya orang Yahudi berupa Torah itu perjanjian baru untuk Bani Israel. Sorry, saya harus off ya karena ada kegiatan. Enggak ada. Silakan dilanjutkan. Enggak ada closing statement. Sedangkan kemudian sakit kupingmu kan, masih mau menghujat Tuhan saya. Ini saudara Aldo ini kalau tidak ada saya paling pintar menghujat Allah. Makanya kau dapat batunya sedikit aja. Sabar. Jadi saudara Aldo lain kali hati-hati kalau bernarasi di tempatmu ya. Kamu akan ketemu Bang Zuma, pasti kupingmu panas. Sabar dulu saudara, sabar. Kitabnya orang Yahudi itu bukan kitabnya Kristen. Kalau kamu takut saya tanggapi. Ya sudah, silakan. Nah, kamu mengatakan Ibrahim itu sama dengan Abraham. Tolong jelaskan siapa nama ayah Ibrahim di Al-Quran dan siapa nama Abraham di Alkitab. Oke, baik. Memang ada penyebutan kata yang berbeda antara tradisi Al-Quran, antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi, penyebutan ayah daripada Abraham. Anggaplah tidak sama. Oke, tak masalah. Sekarang Abraham yang ada di dalam perjanjian baru dan Abraham yang ada di perjanjian lama apa sama? Silakan Anda jawab. Saya tanya, tolong dijawab. Apakah saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Tidak sama ya. Saya ya, oke. Tidak sama.
Oke, anggaplah tidak sama. Jangan Anggaplah di-mute. tidak sama. Jangan di-mute. Sekarang giliran kamu menjawab. Bentar, Apakah sama antara Abraham Saya belum di selesai. perjanjian lama dengan Abraham yang ada di perjanjian baru? Silakan. Kok Jangan di-mute? diturunkan. Silakan, Kok silakan. di-mute? Bentar. Nah, kamu mengklaim tadi bahwa ya orang Israel itu atau orang Yahudi menerjemahkan Al-Quran, Alkitab mereka, kitab Taurat mereka ke dalam bahasa Arab, ya. Oke, nah kalau memang mereka yang menerjemahkan itu, berarti nama orang tua Abraham dengan nama orang tua Ibrahim pasti harus sama. Tetapi kenapa beda? Oke, baik. Udah. Kamu jelaskan dong kenapa Ya, beda. Oke, baik. Baik ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebut Azar, kalau di dalam tradisi Yahudi disebut Terah. Oke. Artinya bahwa Bang Suma di Makassar disebut dengan sebutan Bang Suma. Kalau di Palopo sana di kampung saya dipanggil Stinky. Beda nama, satu orang. Itu jawaban saya. Sekarang saya yang bertanya samamu. Udah, saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Sekarang giliranmu perjanjian baru. Nggak mau diaturin dia orang ini. Abraham di perjanjian baru, Abraham di perjanjian lama, apakah sama? Anda kalau nggak mau diatur saya turunkan. Era dengan azan itu Diturunkan sama. apa diatur ini Pak? Sekarang saya minta kau tunjuk Saya yang punya kuasa. Biar emosi orang dulu tua dia. Tera. Oh, ya. Siapa orang tua Azar? Di Al-Quran disebut Azar, di Torah disebut Terah. Siapa orang tua? Ya, Saya pasti. sudah jawab, saudara. Dengarkan baik-baik. Siapa Di orang Taurat, di Torah, kitabnya Yahudi disebut Terah. Di Al-Quran disebut Azar. Kami menyebut siapa orang tua Azar di Al-Quran? Tolong. tidak dijelaskan karena Al-Quran bukan buku sejarah. Berarti tidak sama. Oke, Kamu jangan komplain. oke, tidak Nah, sama, jadi oke, tadi satu oke, lagi cuma saya hanya menghidupkan tidak sama, Al-Quran. oke, tidak sama. Sekarang, Jangan di mute bentar. sekarang giliranmu. Apakah Abraham di perjanjian baru? Apakah Abraham di perjanjian baru? Aku ngikutin narasimu bentar. Aku Nih, Bang ini kodok. Udah. tahu kita. Saya tanggung jawab. Kodok dia jangan ngobrol, nggak mau diatur. Saya yang turunkan, saya tanggung jawab. Saya dari tadi moderator loh di sini, kau nggak hormati. Aduh, kasihan. Beliau itu pingin kali merusak akidah Islam, tapi nggak bisa, Bung. Mau kayak mana lagi? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dengarkan baik-baik. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Mari kita cari. Apakah Abraham ketika di dalam kitabnya orang Yahudi pernah kemudian membangkang kepada perintah Tuhan? Itu dulu poinnya. Kalau tidak pernah, berarti ayat suci Al-Quran ini masih sejalan. Berarti kitab perjanjian lama, perjanjian baru milik orang Yahudi masih bisa ya seirama dengan Al-Quran. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Abraham kemudian ketika diperintahkan oleh Allah, berserah dirilah wahai Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Berarti masih sejalan. Oke. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan perkataan-perkataan itu yang tentang berserah diri kepada Allah,
kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub menyatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah ada tertuang di dalam kitabnya Yahudi? Ada. Di mana tertulis? Kejadian 17 nomor 7. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'dih qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kemudian maut menjemput Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Apakah ini ada di dalam Bible, di kitabnya orang Yahudi? Ada. Semua kemudian keturunan Abraham diceritakan dalam Kejadian 49 itu menyembah hanya kepada Allah. Menyembah kepada siapa? Rabbus samawati wal ar, yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, aslamtu li rabbil alamin. Adakah mereka kemudian menyembah anak Maria? Tidak. Tak ada. Ya, jadi saudara Aldo kupingnya panas. Mau meloloskan Tuhannya dengan mencoba mengulasnya. Kami bahasa Aramaik dan kami adalah pengikut Usuhan Ma'sya'ah yang menggunakan bahasa Aramaik. Gak bisa kau nipu-nipu di sini, Aldo. Antum bahlil. Gak bisa kau nipu-nipu, Aldo. Kau mengatakan tak ada di dalam kitab Ta'anak dikatakan Allah. Emang tak ada, karena itu bahasa Ibrani, Cak Kuku. Ente bahlul, tidak ada bos. Masuk tidak ke dalam saya. komal-komal Islam. Oh, kami salah itu. Salah itu kalau Tuhan kami itu Allah. Bukan, Tuhan kami bukan Allah. Memang bukan Tuhan kami itu Allah. Tapi ketika dia di komalnya, Allah dikatakan sebagai dewa bulan. Iya, betul. Kalau di komalnya sendiri dia menghujat Islam. Nggak bisa lolos ketika menghadapi Bang Suma. giginya yang bersusun dua tuh nggak kuat. Aldo lembut tapi mematikan kau, bro. Kalau Islam yang lain, ya gimana Bang Inti? Tadi kan udah menjawab pertanyaannya tadi Oten itu. Ayah Nabi Ibrahim adalah Azhar gitu ya. Iya. Terus kalau Banyuma mau bertanya ke dia tadi, dia nggak mau mendengarkan. PR buat dia apa sih tadi mau ditanyain sama dia? Iya, PR-nya itu apakah Abraham di dalam perjanjian lama dan Abraham dalam perjanjian baru sama? Kalau di dalam perjanjian lama nama bapaknya adalah Tera. Kalau dalam perjanjian baru nama bapaknya siapa? Azhar. Oh gitu. Masih mending dalam Al-Quran disebutkan Azhar. Jangan sampai Abraham di perjanjian lama itu adalah Gak deh, gak usah nyebut. Karena banyak teman saya namanya Abraham. Jangan sampai salah satunya di situ. Apakah Abraham Saipudin Abraham atau siapa, ya kan? Karena tak ada nama bapaknya. Kalau di Al-Quran ada Azhar. Kalau di dalam Torah namanya Tera. Di dalam Al-Quran Azhar. Nah, sama seperti di kota Palopo, Bang Zuma dipanggil dengan panggilan Stinky.
Ayo, kalau di Makassar saya dipanggil Bang Suma. Ayo, apakah orangnya beda? Enggak dong. Kan bahasa kaumnya tadi ya, itu ya. Ya, bahasa kuncinya di situ. kaumnya. Iya, gitu. Tapi hanya Oke, orang yang lanjut, berakal gitu. teman-teman. Ya. Oke, ayo Maafkan pakai aku akal. Bro Aldo ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyebut Aldo itu sebagai panggilan Romo. Jangan. Romo itu adalah panggilan bangsawan, panggilan terhormat untuk saudara-saudara kita di Jawa. Jangan pernah panggil dia Romo. Ya. Itu panggilan sama seperti apa ya? Sama seibarat kata Alkitab diambil. Jadi memang ada yang disebut C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ada yang menggunakan titel-titel untuk menyamai dirinya dengan mayoritas. Di mana dia pergi, di situ dia menjadi bunglon. Di mana dia membawa kitabnya, di situ menjadi bunglon. Di mana dia membawa, bahkan sampai kepada pakaian juga mereka gunakan tiru-tiru. Di mana di suatu daerah itu banyak berpakaian batik, mereka juga menggunakan pakaian batik, bla bla dan seterusnya. Jadi kita pelajari itu sistematika tentang pemurtadan C1, C2, C3, C4. Nanti ada masa kita akan belajar untuk memperdalam ini di internal. Bagaimana ciri-ciri C1, C2, C3, C4, C5, C6. Bagaimana ciri-ciri mereka di tengah-tengah kita. Supaya umat Islam ini tidak mudah terperdaya dengan hal-hal yang sifatnya mengajak kita kepada pemurtadan dan pendangkalan akidah. Gitu ya teman-teman. Ya. Silakan Pak, ada guru kita ini, Rocky Garong. Ciri-ciri C6 itu udah ikut sholat Jumat Iya, bareng-bareng. Iya. iya. Ikut sholat Jumat Ciri-ciri. kayak Edi butar-butar, ikut puasa Ramadan, ikut apa bukan puasa, ikut tarawih, ikut buka di masjid. Makan takjil. Makan takjil. Aku masih ingat cerita makan tajil ya di sini ya. Lucu banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sambut dulu yang baru naik juga ya. Ini ada Logi Kaiman sama Ikan. Silakan. Siapa dulu? Assalamualaikum